Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, biar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Nyambung materi yang kemarin, kalian ini ya, pelajari tentang suhu ya. Masih ingat nggak apa itu suhu? Derajat panas suatu benda. Oh, iya. Ingat derajat panas atau dingin suatu benda. Ya, betul. Oke. Masih ingat ya. Nah, kan kalau suhu itu berhubungan dengan apa namanya? Energi Kinetik. Ya, jadi kalau bendanya panas itu geraknya bagaimana? Menaik. Geraknya Bergetar. cepat ya? Iya, bergetar ya. Kalau dia suhunya Turun. ya, Turun. Menurun. geraknya jadi pelan ya atau jadi diem ya? Lambat. Iya, lambat. Oke. Nah, kita lanjutkan yang kemarin. Kita akan belajar mengenai pemuaian atau akibat dari perubahan suhu. Ya. Pemuaian suhu itu Kelihatan. apa sih? Kalian pernah lihat ini enggak? Pernah lihat ini enggak? Nah, lihat jembatan biasanya ada celahnya ya? Iya enggak? Ada Bu ya, ada. Terus ini Ada. dipasang nempel ya, tapi ada celahnya juga di sini ya. Nah, Yes, betul. Yo. kira-kira kenapa sih? Kira-kira kenapa? Oh, Untuk memberi ruang saat pemuaian. Oke, iya betul untuk pemuaian. Pemuaian. Kalau benda itu mengalami pemuaian ya. Nah, pemuaian itu apa sih? Ada yang tahu? Bertambahnya ukuran benda akibat suhunya meningkat disebut pemuaian. Ini siapa ya? Nah, pemuaian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti mampu dan penerapannya. Kemudian nanti kalian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Kemudian kalian dapat merencanakan percobaan untuk memiliki pembelajaran. Nanti kita akan ngapain aja di materi ini ya. Jadi kita akan yang pertama nanti kalian akan dipandu dengan menggunakan LKPD seperti biasa ya. Kalian akan membuat hipotesis, kemudian yang kedua kalian akan melakukan simulasi, yang ketiga nanti kalian akan menjawab pertanyaan dan yang terakhir kalian akan merancang percobaan. Gitu ya. Nah, nanti seperti apa Ibu akan dampingi kalian kerja. Itulah yang terjadi pada saat ketika kalian mengamati peristiwa pemuaian. Ini bisa dipahami pemuaian itu apa? Tambahnya ukuran. Iya betul. Bertambahnya ukuran beda ya. Tambahnya Karena Bukan. bukan. Tetapi apa ini? Pemuaian, buat pemuaian. Iya, untuk menghindari terjadinya pemuaian ya. Nah, apa sih itu peristiwa pemuaian? Nah, nanti kalian ya akan menyelidiki apa saja peristiwa pemuaian dan bagaimana cara menyelidikinya ya. Nah, silakan kalian nanti tuliskan hipotesisnya mengenai pemuaian. Kemudian untuk bisa menggunakan motion book, tapi motion booknya secara virtual ya, sudah diakses tadi ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini ceritanya kita akan melakukan penyelidikan mengenai pemuaian pada zat padat. Pertanyaannya siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya, Iya, jadi Oke, jadi perubahan. Menjawab pertanyaan nomor 2. Kaila? memuai. Ya. Bagaimana perubahan logam setelah dipanaskan? Tambah panjang apa tambah pendek? Panjang. Ya. Panjang. Tambah panjang. Panjang. Oke. Setelah suhunya diturunkan, setelah mendingin, jadinya gimana perubahannya? Pendek. Iya, semakin pendek. Peristiwa tadi namanya apa? Semuanya. Iya, pemuaian. Berarti peristiwa pemuaian tadi konsepnya apa? Tambahnya ukuran benda akibat suhu Ukuran meningkat. benda surut Iya, meningkat, Bu. bagus. Jadi, ketika benda dipanaskan, dia suhunya meningkat. Kemudian kan kalian Kelihatan, sudah Bu. melakukan simulasi tadi ya. Nah, yang bertambahnya paling panjang yang logam mana? A, B, C, D? D. D. Kemudian yang B. kedua, yang kedua A. A, atau Bu. B? Ah, Nah, kalian bisa memprediksi nggak apa hubungan antara pertambahan panjang logam dengan kemampuan memuai benda? Coba, kalau yang tambah panjangnya cepat berarti kemampuan memuainya Cepat. Ya, cepat Bu, cepat. ya. Atau kemampuan memuainya besar ya. Kalau yang pertambahannya sedikit berarti kemampuan memuainya Kecil. ya. Lambat Bu. Oke, Bu. ya. Kalian bisa memahami yang proses ini? Ada yang mau ditanyakan atau yang masih bingung? Enggak, Bu. Pemuaian bisa ya? Bu. Ya. Ketika benda dipanaskan dia terjadi pemuaian. Pemuaian. Kemudian Selanjutnya, nah nanti kalian harapannya bisa menghitung pemuaian pada benda. Oh, sudah. Tadi Sudah, pada Bu. saat kalian mengamati perubahan suhunya itu, mengamati pemuaian, ya, itu apa saja faktor yang terlibat dalam proses pemuaian? Coba sebutkan. Panas Bu. Ya, tadi ada faktor suhu, Bu. ya, Bu. makanya ada faktor suhu.
Kemudian kan tadi pemuaian panjang. Berarti apa yang Panjang. diukur? Apa yang diukur? Panjang. Panjang. Terus Panjang, tadi, ya. Terus tadi setelah dipanaskan sama sebelum dipanaskan beda apa sama? Beda. Ya, berarti ada suhu awal, panjang awal, suhu akhir, dan panjang akhir. Ya. Ya, Bu. Pertanyaannya Bisa, Bu. adalah kalian nanti yang ditanyakan adalah lakukan perhitungan ya untuk menentukan jenis logam apakah yang mengalami pemuaian. Jadi kalian nanti akan menemukan ini A sama D ini jenis logam apa? Apakah kuningan, apakah enggak? Nah, itu kalian cara mencarinya bagaimana? Hitungan menganalisis. Hitungan. Iya, dihitung apanya? Analisis. Iya, dihitung apanya? Menganalisis. Coba dibaca lagi. Koefisien panjang. Iya, betul. Suhu Bagus. awal, Bu. Ya, jadi supaya kita tahu apa itu logamnya atau jenis logamnya, kalian harus menghitung koefisien muai logam. Begitu ya? Iya, Bu. Coba dihitung ketemunya berapa? Ada yang udah ketemu? 0,000011. Iya, betul. 0,000001. 00001. Iya, betul. Oke. Nah, coba kalian samakan ya. Atau ini bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan sama dengan 11 dikali 10 pangkat. Ini di belakang koma ada berapa angka? Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 11 kali 10 pangkat minus 6. Begitu ya? Begitu ya? Nah, kalau pada di sini, itu berarti dia miripnya sama mana? Baja. Baja, Bu. Dengan mana? Baja, Bu. Baja. Baja, Bu. Oke, dengan baja ya. Ya, betul. Sudah paham apa yang kita lakukan tadi? Ya, jadi yang kita lakukan tadi adalah, ya ini tadi, kalian menghitung koefisien muainya, kemudian kalian mencocokkan dengan koefisien muai yang ada di tabel, kemudian menentukan apa itu jenis logamnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan dipresentasikan. Diketahuinya Ya, yang KL 0,0375. ya, Delta T 75 derajat Celcius. L0 20 cm. ya. 0,75 dibagi 20 kali 75. Ya, Hasilnya 25 kali 10 pangkat min 6. oh ya betul. Oke. Kalau di tabel ini yang mana dia adalah siapa? Paling mendekati, yang paling. Aluminium. Oh iya betul. Bu, kuningan. Aluminium, Bu. Iya, aluminium tadi kan ketemunya 25 ya. Ya, Bu. Ya, berarti yang paling mendekati adalah aluminium, betul. Yang paling mendekati adalah aluminium. Oke, berarti tadi logam A sama logam B apa namanya? Nah, berarti kalau pada setrika listrik ada yang bisa menjawab ininya penerapannya? Kalian pernah main setrika ya? Pernah nyetrika baju ya? Ya enggak? Atau punya setrikaan ya di rumah ya? Punya setrikaan ya? Ya. Nah, setrikaan biasanya ada pengatur suhunya ya? Ya enggak? Yang bisa dilakukan. Nah, itu. Nah, itu ciri prinsipnya menggunakan prinsip bimetal ya, prinsip bimetal. Nah, Ibu mau tanya, bagian A sama bagian B ini diisi oleh logam yang mudah memuai atau yang tidak mudah memuai ya. Silakan kalian tentukan ya. Nah, oke. Kalau pada suhu tinggi maka begini posisinya. Jadi logamnya akan naik ke atas. Nah, kalau pada suhu rendah logamnya akan melengkung ke bawah. Nah, logamnya akan oke. Nah, kira-kira yang di logam A ini yang mudah memuai apa yang sulit memuai? Yang sulit memuai atau yang susah, yang mudah memuai? Dia belum tahu. Iya, tadi siapa yang jawab? Aku. Iya, yang apa? Yang iya, betul. Yang A itu berarti yang sulit memuai. Oke. Berarti yang B itu yang Mudah memuai. iya, betul. Yang mudah memuai. Yang mau menyimpulkan? Ya, Kaila silakan sebutkan kesimpulannya. Peristiwa benda mengalami Banyak suatu benda karena pengaruh perubahan suhu. Ya, bagus. atau pengukuran. Ya, karena penambahan ukuran karena adanya perubahan suhu ya. Kemudian yang nomor 2 siapa yang menyimpulkan? Faktor yang mengalami penyuaian. Ya, ayo. Tadi apa? Ada apa aja tadi? Perubahan suhu. Ya, terus apa lagi Najma? Apa tadi? Panjang benda. Iya, betul, Bagas. Apa lagi? Zat padatnya. Iya, betul, Zara. Ini zat padatnya. Iya, Zat. mantap. Oke. Selanjutnya, penerapan pemuaian ada apa aja tadi penerapannya? Setrika listrik. Iya, betul. Rel kereta api, Bu. Iya, celah pada rel kereta A, rel kereta api. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai pemuaian zat padat ya? Ya enggak? Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan minggu depan ya, itu kita akan belajar mengenai pemuaian zat gas sama zat cair ya. Oke. Cair. Teman percobaan ini diperlukan apa saja alatnya? Lilin mainan, sedotan, botol kaca. Ya. Nanti dipraktikannya di videoin atau enggak, Bu? Iya, di videoin. Bagus ya, Bu. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi?
Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya. Ya, Bu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di WA ya, begitu ya. Didiskusikan di grup WA ya, begitu ya. Oke, kalau sudah Ibu cukupkan sekian, saya pertanyaan, Ibu akhiri cukup sekian. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.